CGT Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat akan mengadakan pra-observasi kelas. Dalam kesempatan ini akan dibantu oleh Bu Guru Dewi, guru kelas 6. Nah, di mana nanti Bu Guru Dewi ini akan mengadakan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini kita pada tahap pra-observasi kelas, di mana Bu Guru Dewi ini nanti akan mengadakan observasi kelas. Sebelum melakukan observasi kelas ini, tentu tahap yang pertama kita lalui adalah pra-observasi kelas. Nah, dari pra-observasi kelas ini, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Guru lakukan nanti di kelas? Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti, yang nanti mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana itu tema yang sedang diangkat adalah tentang unsur-unsur cerita. Jadi tujuan pembelajaran untuk anak-anak kelas 6 nanti bagaimana agar peserta didik itu dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam cerita. Jadi kita cukup mengambil satu tujuan pembelajaran saja untuk pertemuan besok agar lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan tadi ya terkait tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur itu dalam cerita. Nah, dari tujuan tersebut kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Guru capai itu seperti apa? Jadi area pengembangannya ini karena siswa kelas 6 ini beragam cara belajarnya ya, terutama yang tentang cerita. Ada yang bosan dengan hanya membaca, ada yang bosan hanya dengan mendengarkan atau dengan melihat video. Jadi area yang kita kembangkan nanti di sini kami sebagai guru mencoba mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menggali informasi berupa unsur-unsur instruksi dalam cerita dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar siswa itu sendiri. Secara garis besarnya Bu Guru Dewi nanti akan melakukan kegiatan berinisiasi ya. Jadi di mana tadi Bu Guru Dewi sebutkan bahwa area yang ingin dicapai adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam mencari informasi tentang unsur-unsur intrinsik itu melalui kegiatan yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Mungkin bisa disebutkan kira-kira strategi yang perlu Bu Guru persiapkan itu seperti apa untuk mencapai dari area pengembangan tersebut. Jadi strategi untuk mencapai area pengembangan tersebut nanti Tiang merencanakan membuat kelompok-kelompok berdasarkan gaya belajar dan minat belajar siswa itu sendiri. Jadi ada 3 jenis kelompok nanti yang akan kita buat ketika mereka mengerjakan LKPD. Yang maksud dari LKPD itu sama, tapi cara pengerjaannya yang sama. Yang pertama ada kelompok kinestetik. Ini kelompok-kelompok anak yang senang bergerak, yang tidak bisa diam. Nanti di sana dia akan langsung mementaskan drama tentang unsur cerita dan langsung menyebutkan unsur-unsur cerita apa yang ada dalam drama tersebut. Kemudian yang kedua ada kelompok audiovisual untuk anak-anak yang memang berkebutuhan belajar dengan cara lebih gampang menggali informasi dengan menonton video pembelajaran. Kemudian ada kelompok verbal linguistik yang anak-anak yang lebih cepat memahami informasi atau menggali informasi dengan membaca. Jadi itu 3 kelompok yang akan Tiang bagikan sebagai strategi pembelajaran bagi diferensiasi besok. Nah, kira-kira ada nggak di kelasnya Ibu Guru siswanya yang berkebutuhan khusus? Yang berkebutuhan khusus tidak ada ya, karena semua sudah reguler ya, semua reguler, semua normal. Dan alhamdulillah tidak ada yang berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira dari strategi yang nanti akan Ibu Guru lakukan dan dengan area pengembangan, kira-kira Bu Guru Dewi mengharapkan, kalau melihat dari skala nilai 1 sampai 10, kira-kira Bu Guru Dewi ini ingin mengharapkan nilai itu seperti apa? Maksudnya berapa untuk nilai yang akan
siswa kita peroleh itu melalui dengan strategi yang akan Bu Guru kembangkan dengan area yang akan ingin dicapai. Untuk capaian nilai kita pakai rata-rata kelas, nggih. Rata-rata kelas ya sekitar 85% siswa dari kelas itu mencapai nilai di atas 8 pastinya untuk nilai standar bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Kita bertemu di observasi nanti. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga apa yang akan direncanakan nanti observasi berjalan dengan lancar dan memudahkan. Terima kasih Bu Guru Dewi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita mulai belajar, silahkan Esa dipimpin dulu doa agar
teman-teman.